Israel dan Hamas mencapai kesepakatan damai setelah negosiasi intensif yang dimediasi AS, Qatar, dan Turki di Sharm el-Sheikh, Mesir. Bagaimana menjaga agar perdamaian ini abadi? Kita bahas bersama peneliti Timur Tengah dan politik Islam BRI Nostalgiawan Wahyudi. Mas Wawan, selamat petang. Selamat petang. Mas Wawan, oke, kemarin kan Ya, harus diapresiasi ya. juga hasil yang sudah ditandatangani. Tapi pertanyaan selanjutnya, apalagi yang bisa dilakukan agar perjanjian ini ditepati dan bersifat permanen? Sebetulnya kita sudah mendiskusikan hal ini ya. Jadi beberapa hal yang sangat urgent ya untuk menjaga agar perjanjian ini tahap 1 ini bisa berjalan dengan baik. Yang pertama, seperti yang sering kita utarakan ke berbagai media, bahwa kita menginginkan adanya pasukan internasional, deployment of international peacekeeping sesegera mungkin ke Palestina ya. Itu akan menjaga bahwa baik Hamas ataupun Israel agar tidak mencederai perdamaian itu tersendiri. Dan itu hal-hal yang paling utama untuk saya kira yang perlu ditekankan. Tapi kalau absennya Israel dari KTT kemarin itu akan menjadi tantangan nggak sebenarnya? Itu sebetulnya gini ya, ketika kita membicarakan apakah termasuk ini kan tahap 1 dari 20 plan Trump ya untuk perdamaian di Palestina ya. Jadi sebetulnya ada 4 hal yang sebagai catatan ya, kalau kita melihat apakah kita optimis dengan tahap ini adalah pertama adalah adanya demilitarisasi ini mengakibatkan ketimpangan kekuatan sebetulnya antara Palestina dengan Israel, sehingga dengan adanya ketimpangan ini akan membuat potensi yang mengarah pada perdamaian itu akan sedikit terganggu. Yang kedua, legitimasi yang rendah. Jadi kita melihat bahwa plan Trump termasuk yang tahap 1 ini mengalami sedikit perubahan. Jadi kita melihat dalam plan Trump yang 20 itu sebetulnya tidak memasukkan Hamas dan menyingkirkan Timur Tengah, terutama peran Qatar sebagai pasukan perdamaian penjamin ya. Di sini ternyata pada tahap 1 ini plan itu berubah dan Qatar tetap memainkan peran yang begitu penting. Yang berikutnya adalah Israel tetap pada posisi yang teguh untuk menolak berdirinya negara Palestina. Jadi dalam 20 plan Trump tersebut tidak ada yang menyebutkan bahwa jaminan akan berdirinya negara Palestina ke depan. Dan itu juga disesalkan oleh banyak penduduk Palestina baik yang ada di Gaza ataupun di tepi barat. Yang terakhir bahwa ini sebetulnya sudah kita ketahui ya, bahwa riwayat pelanggaran international law, politik apartheid dan pendudukan ataupun penjajahan yang dilakukan Israel itu membuat sebetulnya kita boleh pesimis. Boleh pesimis bahwa perlunya pasukan internasional sesegera mungkin untuk menjaga agar tahap 1 ini bisa berjalan dengan baik. Begitu, artinya yang jadi faktor paling krusial untuk memastikan keberhasilan selain tadi pasukannya yang benar-benar ditarik atau ada pasukan perdamaian, apalagi secara hubungan diplomatis yang bisa diusahakan? Begini Mbak, mungkin perlu adanya sedikit revisi ya. Jadi di situ ada yang pertama itu pelucutan senjata Hamas secara permanen ya. Dan itu saya kira itu menjadi titik negosiasi yang cukup alot untuk sementara ini. Apalagi dalam survei pasca serangan 7 Oktober 2023, popularitas Hamas baik di Gaza ataupun di West Bank itu sangat-sangat tinggi. Jadi ini yang perlu kita cermati ya. Dan yang berikutnya sebetulnya yang saya tekankan lebih lanjut adalah sangat penting untuk mengikut sertakan non-Arab state dalam perjanjian damai ini. Selama ini kan selalu kita bisa melihat dari 7 upaya perdamaian selama 2 tahun konflik Timur Tengah itu Qatar, Mesir, dan Amerika Serikat. Hubungan trilateral ini membuat upaya perjanjian perdamaian itu mengalami sedikit titik jenuh ya. Dan upaya yang dilakukan Trump ini sebetulnya upaya sepihak tanpa mengadopsi kepentingan negara-negara yang berkonflik, terutama Palestina. Dan kita tahu bahwa sebetulnya perjanjian Trump yang 20 poin itu direvisi atas permintaan Netanyahu dan mengesampingkan berbagai poin-poin yang sebetulnya sudah disepakati dengan negara-negara Timur Tengah. Dan juga kita tahu sebagai sebuah catatan lagi bahwa
mayoritas negara Timur Tengah, terutama Saudi, menginginkan bahwa kemerdekaan Palestina itu memang tanpa Hamas. Nah, ini titik yang sangat krusial. Dan untuk Indonesia, sebetulnya saya menginginkan adanya trusted non-Arab state for peace partnership. Ini yang posisi ini yang sangat krusial. Apalagi Indonesia menghadiri KTT itu berarti fungsi Indonesia sebagai diplomatik untuk masuk dalam perdamaian di Palestina ini kansnya sangat besar. Apalagi statement dari berbagai masyarakat Palestina termasuk Hamas sendiri mengutarakan statement bahwa mereka trust dengan Indonesia seandainya Indonesia sebagai sebuah pihak yang dipercayakan untuk menjadi bagian dari peacekeeping ketika nanti proses perdamaian itu berjalan. Tapi memungkinkankah Mas ini kalau singkat saja menurut Anda? Sangat memungkinkan. Jadi posisi Indonesia sangat memungkinkan. Apalagi kemarin juga sedikit bocor ya, Prabowo berupaya untuk bertemu Perdana Menteri Netanyahu di Israel. Saya kira positioning Indonesia itu semakin kuat untuk mengambil peran perdamaian. Udah saatnya Indonesia sekarang untuk apa tuh namanya, meletakkan sejarah baru diplomasi bahwa Indonesia mempunyai peran penting dalam perdamaian di Palestina ini. Oke, Mas Wawan, peneliti Pusat Riset Politik BRIN, terima kasih sudah berbagi pandangan bersama kami. Sehat selalu, Mas Wawan.